Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi di Gamas Channel. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya, karena subscribe Anda itu merupakan semangat yang lebih, ya, dorongan semangat untuk kami gitu ya. Baik, salam semangat. Kita akan belajar lagi masih dalam bab statistika. Statistika kali ini masih di ukuran pemusatan data, tapi lebih spesifik ke median. Ya, median atau nilai tengah, tetapi untuk data kelompok gitu ya. Ini ukuran pemusatan data pada data kelompok. Kali ini nanti kita akan belajar apa itu median, kemudian rumusnya seperti apa, contoh soalnya seperti apa, dan pembahasannya. Ini yang sangat penting ya, karena ketika kita sudah tahu pengertiannya, bagaimana cara pengaplikasiannya gitu ya pada suatu masalah atau satu contoh. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian median. Pengertian median itu adalah nilai tengah atau nilai atau ukuran tengah dalam kelompok ukuran setelah data tersebut diurutkan. Ya, perlu diingat yang namanya median atau nilai tengah itu benar-benar nilai tengah sesuai kalimatnya, sesuai katanya nilai tengah, tetapi harus diingat data tersebut yang akan kita hitung nilai tengahnya adalah data yang sudah diurutkan, baik dari yang terkecil ke besar atau dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Wajib diurutkan terlebih dahulu. Kalau di data tunggal atau data yang lebih kecil gitu ya, hitungannya kita bisa urutkannya gampang gitu ya. Tinggal diurutkan saja datanya, karena datanya lebih kecil pada data tunggal, tinggal diambil data tengahnya, selesai. Tetapi pada data kelompok itu harus diurutkan terlebih dahulu, tetap harus sama, tetapi biasanya karena data kelompok tersebut identik datanya besar, banyak gitu ya, maka biasanya sudah ada di dalam tabel, sudah ditabelkan di tabel distribusi frekuensi, biasanya seperti itu. Oke, sekarang ke rumus mediannya. Rumus median ini seperti ini ya. Median sama dengan BB ditambah P dikali dengan N dibagi 2 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Di sini ada perbedaan, F sama-sama F tapi hurufnya besar dan kecil. Apakah ini? Coba kita lihat keterangannya. Saya akan cantumkan keterangannya karena ketika kita memahami suatu rumus itu kita harus tahu BB itu apa, P itu apa. Ya, kalau kita sudah tahu maksud dari rumus tersebut, walaupun kita membaca buku yang lain atau misalnya teman kita nulisnya dengan notasi yang berbeda, kode yang berbeda, tetapi ketika maksud dan tujuannya kita sudah tahu, maka gampang ya, tinggal substitusikan saja. Seperti BB ya. BB di sini kalau saya pakainya BB batas bawah nyata gitu ya. Ada juga di buku lain itu ditulisnya dengan TB tepi bawah. Itu nggak masalah selagi kita tahu maksudnya apa gitu ya. Jadi makanya setiap kali ada rumus kita harus tahu itu rumus ya, notasi-notasinya itu punya pengertian apa gitu ya, supaya kita tahu maksudnya. Oke, keterangannya ME itu mediannya, saya simbolkan dengan ME. Kemudian BB adalah batas bawah nyata. Batas bawah nyata ini nanti diperoleh dari nilai terkecil dari kelas yang dimaksud dikurangi 0,5. Nanti ada dalam contoh, langsung kita praktekkan ya. Kemudian P panjang kelas. Panjang kelas ini pada kelas yang dimaksud ya, pada kelas mediannya. Kemudian N adalah jumlah data. Kemudian F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas yang dimaksud.
Ini beda ya, hati-hati. Saya ingatkan kembali, F besar dengan F kecil ini maksud dalam rumus ini adalah berbeda. Kalau F besar kapital itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Kalau F kecil itu adalah frekuensi kelas yang dimaksud, begitu. Oke, supaya lebih paham kita akan ke contoh. Tentukan nilai tengah dari data berikut. Nih, ada data yang sudah ditabelkan. Biasanya kalau sudah ditabelkan ini adalah identik dengan data kelompok ya, banyak gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada berat badan, kemudian frekuensinya. Nah, kita akan bahas pada pembahasan ini. Kita lihat dulu, pindahkan langkah yang pertama ya, sebelum kita masuk ke contoh ke rumus gitu maksudnya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita harus tahu dulu kelas mediannya yang mana ya, karena rumus tersebut, rumus yang dibuat tadi itu sudah masuk ke kelas median. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu kelas mediannya di mana gitu ya. Oke, cari kelas median itu dengan rumus setengah kali N ditambah 1 sama dengan setengahnya tetap, kemudian N-nya adalah 30 ya. N itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya 30 ditambah 1 adalah 31. Kemudian 31 kali 1, 31 dibagi 2, 15,5. Berarti kelas mediannya adalah kelas yang memuat frekuensi ke-15 ya. Frekuensi ke-15 itu ada di kelas mana ya? Ini frekuensinya 3 nih, kelas yang pertama ya. Kelas pertama 3 frekuensinya. Kemudian kelas 2 itu frekuensinya 4. Karena di sini kelas median itu adalah kelas yang memuat frekuensi ke-15, berarti kita lebih enak lihat ke frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif kan enak nih, kelas yang pertama 3. Kalau di kelas 2 nya ada 4 ya, yang memiliki berat badan 46 sampai 48 itu adalah 4, maka tinggal dijumlahkan kelas pertama dengan kelas yang kedua. Oh, berarti totalnya kalau dijumlah dari kelas pertama sampai kedua itu adalah 7. Ini datanya di sini sampai 7. Nah, di sini kelasnya minta kelas yang memuat frekuensi ke-15. Ini frekuensi 3 ya, ada 3 orang. Kalau ditotal dengan kelas yang kedua ada 7 orang. Berarti orang yang ke-15 ada di mana? Oh, ada di sini. Di sini memuat frekuensi yang ke-15 atau yang ke-16 di sini. Berarti kelasnya adalah kelas yang di sini yang ketiga, di kelas 49 sampai 51 kg. Di sini. Kalau sudah tahu kelas mediannya, ya ini adalah kelas median ya. Kalau sudah tahu kelas mediannya, baru kita ingat rumus mediannya. Kelasnya sudah dapat, berarti kita tinggal substitusi ke rumus median yang sudah kita ketahui bersama tadi. Oke, kalau sudah paham, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini berat badannya, ini frekuensi, dan ini frekuensi kumulatif ya. Kelasnya masih ingat ya di sini. Nih, tadi tandanya sudah di tayangan sebelumnya. Maka ingat rumusnya adalah median sama dengan batas bawah nyata ditambah panjang kelas dikali dengan N dibagi 2, jumlah data dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas yang dimaksud dibagi dengan frekuensi kelas yang dimaksud. Paham ya? Semoga paham. Kalau belum paham atau untuk memperyakin diri, kita perhatikan baik-baik. Saya akan isi di sini. Untuk mencari median, kita perlu mengetahui nilai batas bawah nyatanya. Kita ganti dulu dengan pena. Oke. Sama dengan kita isi di sini ya.
batas bawah nyata itu adalah nilai terkecil dari kelas tersebut. Ini kan kelasnya tadi tuh ini ya. Ini kelasnya nih. Nilai tersebut yang paling kecilnya adalah 49. Yang paling kecilnya itu dikurangi 0,5. Itu yang disebut dengan batas bawah nyata. Berarti batas bawah nyatanya adalah 49 dikurangi 0,5. Berarti 48,5. Betul, itu yang disebut dengan batas bawah nyata. 48,5. Ditambah panjang kelas ya. Panjang kelas ini per kelas nih, ini kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Nih kita hitung ya, 49, 50, 51. Jadi panjang kelasnya ada 3 ya. 49, 50, 51, ada 3, kita tulis 3. Baik. Kalau sudah panjang kelasnya sudah kita ketahui, kita substitusi yang lain. Dikali dengan n-nya berapa? N adalah jumlah data, betul sekali. Jumlah datanya adalah 30. 30. Kemudian dibagi 2, jangan lupa itu harus dibagi 2 dulu, dibagi 2. Kemudian dikurangi dengan F besar. Ingat, F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Kelas yang dimaksud maksudnya adalah kelas median. Kelas mediannya kan ini nih. Nih, kelas mediannya kan area sini nih. Set gitu ya. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud berarti sebelumnya aja nih. Nah, makanya saya bikin tabel baru untuk frekuensi kumulatif, memudahkan kita untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Berarti kelas yang dimaksudnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud adalah 7. Betul, karena ini kelas yang dimaksudnya kan ini sebelumnya. Berarti 7 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud adalah 7. 7-nya agak gede. Dibagi F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas yang dimaksud. Frekuensi loh ya, bukan frekuensi kumulatif. Jadi kita ambilnya di kelas frekuensi. Ini frekuensi yang dimaksudnya yang ini. Nah, gitu. Berarti di sininya adalah 14. Betul sekali. Kita tutup. Kemudian kita hitung lagi. Ada penjumlahan dengan perkalian. Apa dulu? Kali dulu. Jadi karena kali dulu ya dia mah turun aja, karena masih nggak kepake gitu ya. Kalau yang nggak kepake turun. Oke. Kemudian ditambah ada kali ada kurung apa dulu? Kurung dulu, betul. Maka 3-nya cuekin. Kita kerjain yang kurung dulu. Ya, nah yang kurung dulu kita kerjain nih. Di dalam kurung ada pembagian, ada pengurangan. Apa dulu? Pembagian dulu, betul. 30 bagi 2, 15, good. 15 dikurangi 7 dari sini ya. Dibagi 14. Nah, kalau sudah kita turun seperti biasa. 48 masih nggak bekerja nih. 48,5 ditambah dalam kurung dulu ya, kita kerjakan, berarti 3-nya masih dicuekin. 15 dikurangi 7, 8, good. 8 dibagi 14, sip. Kemudian tutup. Oke, sama dengan 48 ya, 0,5 ditambah 3 dikali 8, 24, good. 24 dibagi dengan 14. Yuhu, langkah terakhir kita tinggal jumlahkan saja. 48,5
ditambah 24 dibagi 14 itu 1,71 ya. Saya ambil 2 desimal sama dengan oke, di sini hasilnya adalah 50 ininya 21 ya, lebihnya ya gitu. Berarti jawabannya adalah 50,21. Ini adalah mediannya ya, nilai tengah dari data yang ada. Ini hasilnya. Oke, kita selesaikan. Nah, ini dia. Ini lebih cantik tulisannya ya. Maka tadi oret-oretannya kita hapus dulu. Hapus semua tintanya. Dan ini adalah jawabannya. Jawaban median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 50,21. Sorry, terburu-buru. Nah, kita akan selesai keragat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.